والعصيان. الحمد لله من أكرم بالنعم، ثم الصلاة على المختار ذي الكرم. beliau mengqasidana اغفر لنا ما مضى وسيان. والله نسأله التوفيق والظفر لحفظ أسمائه سهلا بلا سآم. يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. أسماؤه مئة إلا بواحدة، فاحفظ بها تدخل الجنة بالسلام. يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا. الله رحمن الرب الرحيم بنا، أبعدنا الملك القدوس عن سقم. يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا. وسلمنا سلاما مؤمنا وجدي بحسن خاتمة فضلا لدى الخاتم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Majlis Ta'lim Birjannah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ibu Haja Rohani beserta keluarga, para tokoh masyarakat, para hujjaj, ibu-ibu sekalian. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan lagi untuk hadir berkumpul kembali mengikuti pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kehadiran kita. Semoga dibalas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa dan kekurangan-kekurangan kita, dan semoga dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bahasan sebagian dosa-dosa lidah. Jadi sebetulnya dalam kitab ini enggak semua dosa lidah disebutin, maka dibilang fi ba'di ma'asil al-sun, ya. Menerangkan tentang sebagian dosa-dosa lidah. Yang udah dibahas satu, al-ghibah, ya. Ini sudah. Kedua yaitu an-namimah, juga sudah dibahas, ya. Nah sekarang ini yang ketiga yaitu wat-tahrish. Yang ketiga wat-tahrish, kita artiin yaitu menghasut, membangkitkan orang lain supaya pada berantem, menghasut. Itu namanya tahrish atau al-iqra'u. Sama ini, tahrish sama iqra', ya, artinya menghasut bainal kaum, ya, al-iqra' bainal kaum, menghasut antara orang-orang, kaum, orang-orang. Maksudnya menghasut ini terjadi baik manusia dengan manusia atau nanti binatang dengan ayam kita perong atuh, gue pengen demen di belakang, iya, suruh berantem sendirian nggak mau, gue perong pakai areng atau pakai batu bateri kali. Itu namanya menghasut. Ada menghasut sesama manusia, ada menghasut sesama binatang, ada juga menghasut antara manusia dengan binatang. Kata yang punya anjing, ayo no gonggong dia, begitu. Dia berantem udah antara anjing dengan orang yang mau digonggong. Ini menghasut antara binatang dan
manusia. Begitu terjadi itu di dalam kehidupan. Ya hukumnya haram lah. Ini dosa lidah ini. Dikatakan wa tahris ay al-igra bainal qaum min ghairi naqlil qaul, tanpa memindahkan perkataan. Jadi ame-same dengan namimah. Cuman namimah itu kan pakai omongan sono, omongan kemari, campur sono, campur kemari, daripada panas. Ya, itu namanya namimah. Ini lebih banyak nggak pakai ngomong, ini kerjaan aja udah. Nah, kerjaan begitu. Mungkin ditulis di sono, ditulis di sini. Ya, itu antara tulisan sono, tulisan kemari yang ngadu begitu. Nah, yang baca kesel ini. Ya udah berantem. Gara-gara ada yang ngadu memakai perbuatan aja, nggak pakai perkataan. Ya, jadi at-tahrish min ghairi naqlil qaul, tanpa memindahkan perkataan. Wa kadza al-ighra bainal bahaim, begitu juga menghasut antara hewan. Tadi contohnya ya. Yang ngadu ayam sama juga. Anggap nggak pakai perong begitu, emang dia musuhnya ini, ya, diadu. Coba lu nggak adu, lu nggak bawa ayam jago lu, saya nggak bawa ayam jago saya, nggak berantem. Ini masing-masing kita ngadu nih bawa ini. Walidzalika asyarul musannif, maka dari itu pengarang kitab berkata dengan ucapannya, memberi isyarat dengan perkataannya, walau bainal bahaim, walaupun menghasut itu antara binatang. Kal jawami, seperti antara kebu. Ya, kebu dengan kebu. Ya, mungkin ada caranya kali, aduan kebu biar pada berantem. Wal ghanab, kambing dengan kambing diadu. Ya. Wa mislu dzalik, dan seperti itu juga igra'ul qalb 'alal adami, mendorong, menghasut anjing terhadap manusia. Ya, jadi yang punya anjing nyuruhin kejar dia. Nah dia ngerti tuh anjing, emang dilatih begitu, ya dikejar bener-bener. Ya, nah, kudunya nih manusia harus ngelawan udah. Ya kalau kuat lari-lah begitu. Yang penting nyelamatin. Ya. Itu juga nggak boleh. Igra'il kalb 'alal adami. Ya, mengongrong anjing terhadap manusia. Awil ghanam masalan, atau kambing kali sebagai contoh. Ya, artinya mengongrong, menghasut kambing supaya nanduk orang lain. Ya. Nah, ini semua perbuatan tahrish, yang namanya menghasut hukumnya haram. Kemudian termasuk dosa lidah yang lain, wal kadzib, yaitu bohong. Enggak boleh tuh dosa bohong. Apa itu bohong? Bohong diartiin wahwal al-kalamu bi khilafil waqi, omongan yang berlawanan dengan kenyataan. Omongan yang berbeda dengan keadaan, dengan kenyataan. Itu namanya bohong. Jadi bohong di dalam bahasa Arab diartiin wa huwal kalamu bi khilafil waqi, dan bohong itu adalah perkataan yang berbeda dengan kenyataan. Wa huwa min qabaihiz dzunub, bohong itu termasuk yang jelek-jelek dari dosa. Maksudnya dosa yang jelek begitu. Bohong itu dosa yang jelek. Wa fawahisil uyub, termasuk yang keji dari cacat, dari aib. Aib seseorang itu betul-betul jelek ya, bila mana dia bohong. Jadi orang yang bohong, dia telah berbuat dosa yang jelek dan berbuat kecacatan yang keji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, innal kadhiba babun min abwabin nifaq. Sesungguhnya bohong itu adalah satu pintu dari pintu-pintu orang munafik. Maksudnya ini orang-orang yang beriman nggak layak bohong. Yang pantas bohong orang munafik aja.
Karena emang dari pertama dia munafik. Dari pertama emang bohong. Dia Islam, Islamnya bohong. Entah kalau dijanji, dipungkiri, bohong. Dikasih amanat, khianat, bohong. Pokoknya semuanya serba bohong. Seluruh perbuatannya didasari dengan kebohongan. Itu orang munafik tuh yang pantas katanya. Maka dibilang innal kadzib babun min abwabin nifaq. Sungguhnya bohong itu satu pintu dari pintu-pintu kemunafikan. Kata orang sekarang hoax begitu. Hoax, dibilang hoax. Wa qala alaihi salatu wassalam. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kadzibu yunkisur rizq. Bohong itu mengurangi rezeki. Ya memang benar. Kalau kita bohong sono bohong kemari, orang gak percaya. Orang gak percaya, ada kerjaan gak dikasih dia, udah seret rezekinya. Jadi bohong mengurangi kenyataan. Kalau orang bohong di masyarakat, apalagi hampir semua orang tahu, udah orang curiga aja. Minjem duit gak dapet, ya, orang gak curiga aja udah. Jadi dia sendiri yang merusak nama baiknya. Berarti modal hidupnya habis. Kan modal hidup itu nama baik, bukan hanya harta, tapi nama baik itu modal yang paling mahal. Maka di sini bohong mengurangi rezeki, ya, karena orang nggak akan kasih kerjaan, udah khawatir aja, akhirnya rezekinya jadi sempit begitu. Coba dia jujur, orang cari-cari. Ada orang jujur kerjanya, dipindah, dicari si anu di mana rumahnya, tinggalnya. Oh pindah kontrakan di sono, diuber juga di sono. Cari juga. Tapi kalau orang bohong, diliwat depan kita, emang gue pikirin begitu. Nggak disuruh. Orang pada gedeg aja udah, ya. Jelek bohong. Jadi emang benar, bohong mengurangi rezeki. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu, dan berkata Imam Ali, a'zamul khotoya indallahi al-lisanul kadzub. Yang paling besar kesalahan, a'zamul khotoya, yang paling besar kesalahan indallah, di sisi Allah, al-lisanul kadzub, lidah tukang bohong. Lidah tukang bohong, kerjaannya bohong mulu udah. Jadi tukang deh, bukan kenek lagi udah. Itu jelek begitu. Ya walaupun ntar ada tuh bohong yang terpaksa, ada bohong disebut bohong putih. Itu ada di dalam hadis, ya, ada namanya bohong putih. Al-kizbul abiyad, bohong putih. Ada bohong hitam. Bohong putih seperti ini katanya, ya. Antara suami istri. Mungkin suami tidak berkata yang semestinya lah, berbohong. Dia bilang, sayang, saya paling cinta sama kamu. Padahal si rayuan gombal. Dibohong itu, biarin dah, biar jadi, ya, hidupnya rukun. Ya, ada bunga-bunganya dikit, walaupun bunganya bunga apa tahu tuh, bunga pihong atau apa kali. Ya, nggak wangi bunganya. Ya, bohong dikit nggak apa-apa, supaya romantis, supaya artinya hidupnya rukun. Hidupnya rukun, harmonis. Gak apa-apa bohong. Paling ada yang nanya begini, Pak Ustadz, boleh gak kalau suami bohong lagi kepada istri bahwa dia udah punya bini dua sebetulnya, cuman dia gak ngaku. Dari mana lo? Wah, gue banyak urusan, terlambat, tadi ada meeting, ada ini. Katanya dari pulang bini muda gitu. Dibohong. Nah itu jangan tanya saya tuh. Saya ditanya, oh enggak, jawab diem. Itu urusan ente itu. Karena dah sudah. Baik. Selanjutnya itu bohong itu. Wa qala Abu Sa'id Al-Khudri, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id, saya mendengar Rasul yad'u wa yaqulu fi du'aihi. Nabi berdoa dan mengucap di dalam doanya, Allahumma, ya Allah, tahhir qalbi, bersihkan hatiku, minan nifaq, dari kemunafikan.
Di antara sifat munafik bohong. Ya, emang semua perbuatannya, omongannya didasari dengan kebohongan. Dia masuk Islam, dia bohong. Dikasih amanat, dia khianat, bohong. Dijanji, dipungkiri, bohong. Ya. Walhasil serba bohong itu. Jadi Nabi pernah berdoa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan. Wa farji minaz zina, dan sucikan kemaluanku dari perzinaan. Jadi jauhkanlah begitu. Walisani minal kadzib, sucikan lidahku dari bohong. Jauhin ya Allah dari bohong. Itu salah satu doa Nabi katanya. Beliau minta jangan bohong begitu. Dzakara dzalikal Ghazali, ini disebutkan oleh Imam Ghazali. Wa qala al-Fasni, berkata Imam Fasni, al-kadzibu kulluhu itsmun. Bohong itu semuanya dosa aja udah. Ya. Kecuali ini dia. Ada yang kecuali ini. Kecuali ilma nafa'a bihi musliman. Kecuali bohong yang bermanfaat bagi orang Islam. Bohongnya bermanfaat ini. Ya tadilah contohnya suami pakai rayuan gombal. Ini kan bermanfaat. Ada misalnya orang diuber-uber mau dibunuh, kebetulan dimumpat di rumah kita. Ya kalau kita terangkan, si Anu emang mumpat di rumah gua, ya dimampus dia. Udah kita bohong dah. Kita bohong gitu. Demi menyelamatkan orang. Itu bermanfaat itu. Jadi yang bermanfaat bohong jadi boleh. Ya, boleh. Seperti juga tuh diterangkan misalnya dia sebagai artinya juru bicara pemerintah, dia bohong, kan ada peperangan, dibilang matinya dikit, padahal sih yang mati banyak. Dia bilang senjatanya banyak, padahal sih senjatanya dikit. Kan bohong mulu tuh. Ya biarin demi kemaslahatan. Kalau diterang-terangan ntar umat Islam jadi kedar itu hatinya, jadi bikin takut. Ya, di pihak kita yang meninggal sekian, terang-terangan begitu. Waduh, ini bikin membuat orang jadi makin takut di tentara nih. Ya, bohong aja udah, yang mati cuma 2 orang. Kalau yang mati 200 kali. Ya, senjata kita canggih, cakep, banyak, padahal ya mungkin udah payah. Ya, nggak apa-apa lah bohong dalam perang supaya membuat kecut tuh musuh. Itu bohong, itu bohong nggak apa-apa. Itu namanya audafa bihi andinin, membela dengan bohong itu agama. Membela dengan bohong itu agama. Ada contoh yang lain ini, ketika kita mau didor, mau dibunuh, anggap ada istilahnya ini dia sebagai minoritas, ada orang Islam minoritas, ditangkap sama musuh, dikebukin, ayo gak masuk agama gua, kalau enggak gua bunuh nih. Dia termasuk ngikutin agama dia, tapi ngikutin secara ucapan bohong, biarin demi nyelamatin nyawanya, itu dibolehkan itu. Ya, kita berbohong, yang penting kan imannya kepada Allah tetap tenang, tetap ada di hatinya. Dia bohong demi menyelamatkan agamanya, apa boleh buat begitu ya. Jadi di jalan agama diam-diam. Mungkin aja di daerah istilahnya orang Islam sedikit, kemudian dikebukin, diapain, ya kita ngaku udah Kristen, udah apa kita. Oh, boleh buat ya, supaya menyelamatkan. Itulah saudara-saudara dosa bohong. Selanjutnya tadi intaha, selesai itu dah dosa bohong ya. Sekarang dosa yang lain ya, dosa lidah juga. Wal yaminul kadzibatu, sumpah bohong ya. Tadi istilahnya cuman bohong doang, enggak pakai sumpah. Sekarang sumpah bohong. Wallahi gua gak jual dah seharga sekian. Besok dijual. Dia bohong begitu. Tadi pakai wallahi. Wallahi dia nggak bakalan jual. Kalau di bawah 100 nggak bakalan jual. Wallahi begitu. Besok dijual 70 dijual. Ya. Maka jangan pakai wallahi. Ya, nggak jual nih 100. Ya besok berubah pikiran, lain urusan dah. Jangan pakai demi Allah.
karena Allah itu nggak baguslah dibawa-bawa kepada kebohongan. Ini namanya wal yaminul kadzibah, sumpah bohong, sumpah palsu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dosa lidah diantaranya sumpah palsu. Nabi bersabda, innat tujjar humul fujjar. Innat tujjara humul fujjar. Sesungguhnya pedagang-pedagang adalah fasik-fasik. Ya, pedagang itu fujar, ya, fajir. Fajir itu fasik, nakal. Enggak semuanya. Enggak semuanya. Jadi pedagang-pedagang itu kata Nabi banyak yang fasik. Soalnya dikit-dikit wallahi mulu. Wallahi belum dapat beliannya. Padahal udah dapat. Dia pengen neken supaya yang beli mau beli dah. Nah, ditawar sekian dibilang wallahi belum dapat beliannya. Pakai wallahi. Enggak usah wallahi enggak beda. Ini belum dapat beliannya. Cuman bohong doang. Cuman enggak parah. Ini bohongnya dalam sumpah ini. Lebih parah lagi ini. Kok bohong bawa-bawa Tuhan. Itu yang gak boleh kelewatan. Jadi dikatakan di sini innat tujjara humul fujjar. Sungguhnya para pedagang mereka lah orang-orang yang fasik. Faqila ya Rasulullah. Sahabat bertanya nih, wahai Rasul, alaysa qad ahallallahu tijarah? Bukankah Allah telah menghalalkan perdagangan? Kok kamu bilang pedagang itu banyak yang fasik? Kan dagang itu halal. Qala na'am, kata Nabi, iya, dagang halal. Cuman nih yang saya bilang fasik ini yaitu yang tukang bohong tadi nih. Walakinnahum yahlifuna faya'thimun. Tetapi mereka bersumpah maka ia berdosa. Bersumpah maka ia berdosa. Berarti sumpahnya sumpah palsu. Ya, sekedar sumpah doang enggak ngapa-ngapa. Tapi dibilang dia bersumpah maka berdosa. Berarti sumpahnya sumpah bohong. Sumpah bohong ya. Dikatakan yahlifun faya'thimun. Mereka bersumpah maka mereka berdosa. Wa yuhadditsun, mereka berbicara fayukadzibun, tapi mereka berdusta. Jadi bersumpah kemudian mereka berdosa, melanggar sumpah. Wa yuhadditsun, mereka ngomong tapi omongannya fayukadzibun, mereka bohong. Begitu. Maka Nabi bilang at-tujjar al-fusaq itu. Innat tujjar humul fusaq. Innat tujjar humul fujjar. Kemudian hadis lagi yang lain, walima ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita ini, Nabi liwat marra. Liwat birajulaini, di dua orang. Yatabaya'ani, saling membeli menjual, saling menawar ini. Yatabaya'ani, ya saling, satu ada yang beli, satu ada yang jual. Ini dua orang nih, Nabi liwat dua orang yang sedang tawar menawar di berdua, yaitu syatan, seekor kambing. Yatabaya'ani syatan, saling tawar menawar seekor kambing. Dan wayatahalafani, dan masing-masing saling bersumpah, wallahi gua bakalan beli dah kalau di atas sentuh. Kata penjual, wallahi gua gak bakalan jual di bawah nih. Sebenarnya wallahi, setelah itu dijual. Ya dah, jadi dah. Aduh, ini bawa Allah nih bohong. Nih, wa yaqulu ahaduhuma, berkata salah satu pedagang yang tadi saling menawar pakai demi Allah, wallahi la naqastuka an kadza wa kadza. Saya enggak kurangin lagi dari sekian-sekian. Ini harga mati, enggak kurang lagi begitu. Nah, yang beli enggak mau kalah siap. Wa yaqul akhar, wallahi demi Allah, katanya, saya enggak tambahin lagi gitu. La aziduka ala kadza wa kadza. Saya enggak tambahin lagi. Yang kata bilang, gue gak bakalan kurangin. Yang kata bilang, wallahi gue gak bakalan tambahin. Masing-masing bekeras. Tahu-tahu dijadiin. Ini dikatakan pamarra bisyati wa qadistaraha ahaduhuma. Maka Nabi liwat sudah ke orang tersebut. Nabi liwat ya,
ke kambing tersebut tadi yang ditawar-menawar, wa qad istaraha ahaduhuma, dan telah dibeli oleh salah satu. Ya, tadi memang ada penjual pembeli di berdua. Ya, udah dibeli sama salah seorang, ya udah. Ya, artinya nih udah dibeli sama salah satu, dia yang beli dia. Yang tadi masing-masing berkeras. Ya, kata penjual, gua enggak bakalan kurangin lagi. Kata pembeli, gua enggak bakalan tambahin lagi dah, emang begitu. Wallahi di duanya. Akhirnya iya dah nggak apa-apa dah, dirayu jadi dah. Jadi bohong itu wallahinya. Ini faqala, Nabi bersabda, aujaba ahaduhuma bil ithmi. Ya. Artinya telah tetap salah satu dari keduanya dengan dosa. Nah, kemudian wal kafarah, telah tetap dari salah satunya bayar kafarat. Kenapa salah satu? Ya mungkin ada satu yang ngalah. Mungkin penjual, kata yang penjual, gua nggak bakalan kurangin, wallahi sepeser pun gua kurangin. Dirayu, ya dah gua kurangin juga. Nah ini nih yang salah, yang melanggar, yang jual salah satu ini. Pembeli kan nggak mau tambahin lagi, udah segitu nawarnya. Misalnya ini kurangin lagi, ngikutin pembeli misalnya ya. Nah ini namanya salah satunya dia mendapat dosa, dan salah satunya juga membayar kafarah, denda melanggar bohong, yaitu memberi 10 orang miskin, 1 orang 1 mud mentah, atau diganti memberi 10 orang miskin dalam bentuk 10 lembar pakaian ya, atau makanan. Kalau dia orang miskin, ya disuruh bayar pakai beras, gua nggak punya beras begitu, suruh beliin pakaian, gua nggak punya duit, sedangkan dia udah melanggar, dia puasa, boleh puasa, jadi nggak boleh mentang-mentang lu punya duit, gua mau puasa aja gantinya, nggak bisa, bayar, nggak kuat bayar, puasa dah 3 hari, boleh nggak berturut-turut. Itulah kafarah, denda orang yang melanggar sumpah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin, siapa-siapa yang bersumpah atas suatu sumpah, bi itsmin, artinya sumpahnya sumpah dosa ini. Memang ada sumpah dosa, iya. Ini liyak tato'a biha malam ri'in muslimin bi ghairi haqqin, supaya dia memotong dengan sumpah bohong ini harta orang muslim tanpa kebenaran. Contohnya misalnya ada seseorang memiliki milik orang lain di pengadilan, ya istilahnya perkara lah. Ya, kebetulan nih yang punya nggak punya bukti, barang dia nggak pegang, bukti surat-surat nggak ada. Iya, ya secara hukum kalah udah. Hakim gimana mau menangin? Buktinya lu nggak pegang, suratnya juga nggak punya. Yang bohong tuh menang udah. Pertama emang dikuasain. Iya, tanahnya emang dikuasain begitu. Mungkin dia ada surat yang lain misalnya. Ya udah. Ini nih yang tadi yang punya surat demi Allah udah beli. Itu dia mengambil hak orang lain dengan demi Allah. Ya, misalnya hakim suruh sumpah, ayo sumpah kalau memang itu milik kamu, ya saya sumpah demi Allah begitu. Ini memang benar-benar milik saya, udah saya beli, buktinya di tanah saya udah kuasain, suratnya sama saya, ya udah nyerah udah. Maka orang ini dimenangin sama hakim lantaran dia berani bersumpah demi Allah, padahal dia bohong. Ini yang disebut man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah atas suatu sumpah, bi itsmin, sumpahnya sumpah dosa, liyaqtati'a biha, untuk memotong dengan sumpah palsu tadi, malam ri'in muslimin, harta orang muslim, bi ghairi haq, tanpa alasan benar, laqiyallaha azza wa jal, nanti itu orang ketemu kepada Allah wa huwa alaihi ghadban, sedangkan Allah marah berat, Allah murka. Nanti dia meninggal, Allah murka banget. Lu bawa-bawa namanya gue, kata Allah.
tapi tujuannya pengen nguasain hak orang lain. Nggak bisa begitu ya. Bisa-bisa dihukum. Zakara zalikal Ghazali. Ini disebut oleh Imam